Selamat datang di video tutorial seni rupa. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin belajar seni rupa khususnya mengenal kontras. Kira-kira kontras itu apa? Nah teman-teman, jadi secara tidak sadar kita sadari teman-teman, sebenarnya pada saat aktivitas kita di rumah atau di luar, kita sudah mengalami aktivitas kontras teman-teman. Ya contohnya ketika kita memilih baju, nah nanti kan cocok atau nggak cocok gitu dia. Jadi kalau berbicara kontras sendiri itu luas teman-teman. Oke, kalau untuk seni rupa bagaimana? Jadi sebelum kita lanjut seperti apa gambaran mengenai kontras itu, teman-teman kita coba untuk perhatikan dulu kira-kira tujuan dari pembelajaran ini apa. Oke, jadi pengertian dari seni rupa adalah untuk desain kontras adalah prinsip yang menyandingkan dua unsur seni rupa yang saling berlawanan atau berbeda secara mencolok satu sama lain. Kontras menciptakan ketegangan visual. Jadi teman-teman pada umumnya tuh yang paling gampang adalah kontras ini lebih kuat ketika kita menampilkan suatu gambar dan dua-duanya terlihat saling menguatkan teman-teman. Contohnya misalkan di belakangnya gelap, depannya terang. Itu jadi kalau misalkan belakangnya terang terus depannya terang juga susah teman-teman. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Jadi fungsi kontras sendiri nanti kita menjadi pusat perhatian teman-teman. Selain menjadi pusat perhatian kepada mata kita ketika kita melihat suatu gambar atau melihat karakter orang atau melihat benda, akan menimbulkan suatu perhatian yang menarik buat mata kita gitu ya. Jadi kayak mencolok seolah-olah gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, selain untuk pusat perhatian, kita juga akan fungsi dari kontras sendiri adalah meningkatkan keterbacaan. Jadi lebih jelas. Jadi kalau misalkan kita memberi informasi baik tulisan, gambar, atau visual lainnya, mudah dibaca dari jauh atau dekat kurang lebih gitu ya. Terus kemudian bisa membangun dramatis juga atau emosi di dalam suatu gambar seperti kayak lukisan. Jadi gambarnya lebih dramatis kurang lebih gitu ya. Dramatisnya kayak gimana teman-teman? Jadi kalau kita lihat dari dekat lukisannya terlihat timbul tidak rata semua. Jadi kadang-kadang saya sendiri ketika ngelihat lukisan, saya tidak melihat begitu, saya deketin, saya miringin. Ternyata ada bagian tebal-tebal dan bagian yang nggak penting-penting, tipis-tipis di pinggirnya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya ketika kita belajar kontras itu berbicara mengenai focal point, jadi pusat perhatian, jadi klimaksnya visual gitu ya, kurang lebih ya. Oke, selanjutnya teman-teman, cara kerjanya seperti apa sih? Yang paling gampang adalah ketika elemen satunya terang, maka elemen lainnya mungkin kurang terang atau agak gelap, kurang lebih seperti itu ya, atau gelap sekalian. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Jadi dua-duanya nggak gelap-gelap. Kalau dua-duanya gelap kan nanti nggak kelihatan. Kalau dua-duanya terang juga nggak kelihatan. Nah, saling dari dua elemen ini, jadi bukan dua gambar maksudnya ya. Jadi dua elemen ini, elemen kelompok pertama, elemen kelompok kedua gitu ya, bisa jadi. Seperti itu paling gambarannya. Misalkan di belakang gambar buah-buahan ya, terus kemudian yang ditonjolin tuh satu buah besar di tengah-tengah. Nah itu yang lebih menonjol gambar, dan yang buah lainnya tuh diredupkan, itu dia. Jadi bisa seperti itu kurang lebih ya. Oke, mungkin gambarannya paling gampang, contoh kontras seperti apa sih? Kontras warna contohnya seperti ini. Jadi misalkan backgroundnya gelap nih ya, yang gambar lingkaran kuningnya terang, atau kuning jadi merah terang atau biru terang, jangan gelap teman-teman. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya bisa terbaca dengan baik. Begitu pula dengan gambar sebelah kanan. Di sini ada gambar kayak alat-alat tulis dan gambar-gambar seperti kayak wayang, dan tulisannya semua elemen yang akan ditonjolkan lebih terlihat. Itu namanya kontras. Makanya dulu saya waktu pertama kali belajar kontras juga bingung teman-teman. Apa sih kontras gitu. Kontras itu luas teman-teman, ternyata ya, bisa untuk tulisan, bisa untuk ukuran dan sebagainya. Nah saat ini salah satunya adalah kontras warna. Mungkin nggak kelihatan ya di belakangnya. Oke, nih saya tutup dulu. Nah ya, sekarang mungkin lumayan kelihatan di sebelah kanan saya. Jadi kontras warna salah satunya kayak gini. Jadi yang backgroundnya belakangnya gelap, baik itu abu-abu atau misalkan atau merah gelap, dan lawannya itu selalu terang, itu disebut kontras. Oke, saya geser ke bawah. Kontras bentuk juga sama teman-teman. Ada yang bentuknya misalkan pilihlah bentuk lingkaran dari gambar ini, yang lainnya tuh kotak-kotak atau misalkan segitiga dan sebagainya, itu bentuk kurang lebih ya. Terus kontras skala, kalau kita lihat gambar sebelah kanan teman-teman, ini ada gambar seperti sebelah kanan saya,
itu ada gambar kayak semut, ini nggak kelihatan ya? semut kecil gitu ya, semut kecil sama gajahnya, itu dia kontras. Jadi kalau orang nggak tahu nggak kelihatan. Nah ini yang kontrasnya yang lebih besar si gajahnya. Nah, ini beda ya dengan empati ya. Nah jadi kalau teman-teman belajar bagaimana mengenai empati, nanti saya akan jelaskan empati seperti apa. Jadi di dalam prinsip desain seperti apa. Ini salah satunya seperti itu ya. Jadi dalam bentuk ya, semutnya kecil dan gajahnya besar. Oke, kemudian saya geser ke bawah lagi. Ada juga kontras tekstur teman-teman. Jadi kalau berbicara kontras tekstur, jadi ketika orang bilang ada gambar belakang, tengah, depan gitu ya. Jadi ada gambar yang fokus atau nggak fokus, teman-teman paling gampang gitu ya. Kalau yang fokus itu berarti kan lebih kelihatan. Nah intinya sih sebenarnya kontras itu lebih kelihatan. Jadi gambar yang dekat lebih tajam dibanding gambar belakang. Kayak gitu teman-teman. Jadi kontras itu berbicara visual juga bisa teman-teman. Terus ada lagi sebelah kanan saya itu ada dialog poster, dialog arsitektural. Jadi mungkin ini berbicara mengenai apa namanya, bangunan batu ya atau semen yang pecah gitu kan. Dia lebih menonjol. Nah dikuatkan di bagian gambarnya kurang lebih. Oke, seperti itu. Simple aja teman. Untuk kontras sendiri prinsip dasarnya adalah bagian mana yang lebih menonjol, bukan empati ya. Jadi ada bagian tertentu yang diabaikan kurang lebih gitu ya, mungkin yang lebih lemah. Nah depannya yang bagian depannya atau elemen yang mau tonjolin lebih kuat. Oke, itu saja teman-teman. Jadi prinsip dasarnya adalah kontras, di mana kita memperpadukan dua elemen, yang satu saling menguatkan satu sama lain, yang satu gelap, yang satu terang. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kontras. Sekian, terima kasih.